pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Jujur aja nih bosku, aku cukup sedih kalau memantau berita akhir-akhir ini. Karena seiring dengan PSBB transisi tapi pertambahan pasien positif COVID-19 kita nih semakin besar. Tidak hanya itu saja, kemarin pada akhirnya Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan jumlah pasien positif COVID-19 tertinggi. Tentunya hal ini membuat kita bersedih ya bosku, karena tentunya kita semua nih berharapnya bahwa pandemi ini akan segera berakhir supaya kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Maka dari itu bosku, jangan sampai terlena dan meninggalkan protokol kesehatan yang disarankan ya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Kamis 18 Juni 2020 dengan episode It's Hard to Be Human. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. It's hard to be human and hard to grow up. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 9,3% menjadi 8%. Kemudian ada dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 934K menjadi 974K. Sementara month on month naik dari sebelumnya minus 26,4% menjadi 4,3%. Kemudian ada dari US Building Permits yang naik dari sebelumnya 1066K menjadi 1220K. Sementara month on month naik dari sebelumnya minus 21,4% menjadi 14,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Dana Supra Era Pasifik Tbk atau DEVI yang mencatat laba periode berjalan 614,82 juta rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dari laba periode berjalan 155,56 juta rupiah di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT MNC Sky Vision Tbk atau MSKY yang mencatat rugi bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 34,63 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dari rugi bersih 51,01 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Protek Mitra Perkasa Tbk atau OASA yang meraih pertumbuhan laba bersih 121,29% di kuartal 1 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, IHSG ditutup menguat 1 poin atau 0,03% menjadi 4.987. Sektor agrikultur, properti dan infrastruktur menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 757 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Super P kembali beraksi. Ketua The Fed Jerome Powell kembali mendesak Kongres untuk tidak mundur terlalu cepat untuk memberikan bantuan federal kepada rumah tangga dan usaha kecil di tengah meningkatnya diskusi dan perdebatan untuk memperpanjang atau tidak program stimulus yang sudah berjalan sebelumnya. Powell merasa akan lebih tepat jika dukungan program stimulus tetap dilakukan namun berkelanjutan, agar masyarakat yang baru saja kehilangan pekerjaan mendapat secercah harapan untuk mendapatkan kembali dan usaha kecil juga dapat berjuang melewati masa-masa kritis seperti sekarang ini. Saat ini anggota parlemen sedang memperdebatkan apakah akan melanjutkan langkah-langkah fiskal yang sebelumnya sudah dilakukan kepada jutaan masyarakat Amerika yang telah kehilangan pekerjaannya atau justru akan dihentikan pada bulan Juli nanti. Karena paket bantuan stimulus tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli. Dengan menurunnya tingkat pengangguran pada bulan Mei lalu dari 14,7% menjadi 13,3%, kami melihat bahwa penurunan ini menjadi sebuah tanda bahwa apa yang dilakukan stimulus tersebut telah membuahkan hasil. Dan Powell pun mulai yakin bahwa perekonomian Amerika memiliki daya tahan yang sangat baik saat ini. Dan kata-kata itu pun didukung oleh kenaikan dari data penjualan retail yang keluar kemarin. Namun yang terpenting adalah bahwa Powell akan melakukan program pembelian obligasi korporasi. Seiring waktu, Powell akan menjauh dari ETF dan beralih untuk membeli obligasi. Dengan pembelian obligasi tersebut nih bosku, akan menjadi tools yang lebih baik untuk mendukung likuiditas dan fungsi pasar. The Fed akan membuat indeks seperti yang kami sampaikan kemarin dengan dimulai dari peringkat emiten dari BBB- atau BAA3.
Meskipun Powell mendapatkan kritik karena ada kemungkinan obligasi dengan peringkat buruk yang masuk, namun pasar akan bekerja. Sejauh ini Powell yakin bahwa perusahaan korporasi tidak memberikan indikasi tekanan dalam situasi dan keadaan secara finansial, dan para perusahaan juga tidak mengambil langkah-langkah seperti melakukan pemotongan biaya. Powell sekali lagi mengatakan bahwa Powell akan menghentikan pembelian obligasi tersebut apabila tidak diperlukan lagi untuk mendukung pasar. Selain obligasi korporasi nih bosku, The Fed juga sudah membeli minimal 80 miliar dolar di Treasury dan 40 miliar dolar dalam bentuk efek yang didukung oleh hipotek setiap bulan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di tengah situasi dan kondisi dunia terkait dengan wabah virus corona, masih saja isu geopolitik mencuat. Di tengah krisis akan kehidupan manusia akibat virus corona, masih saja ada keinginan untuk melakukan perang dalam bentuk apapun. Setelah sebelumnya isu panas terkait dengan Korea Utara dan Korea Selatan, India dan Cina, kali ini isu perang dagang antara Amerika dan Cina kembali mencuat. Tidak hanya itu saja nih bosku, undang-undang yang sedang dibahas di Washington memberikan potensi bahwa perusahaan Cina seperti Alibaba dan Baidu dapat dikeluarkan dari pasar saham Amerika dengan alasan Amerika akan melindungi investor dari penipuan dan menjaga keamanan nasional dan akan memberikan dampak besar terhadap industri keuangan di Amerika. Setelah Amerika dan Cina seakan-akan tidak mau kalah, perseteruan berikutnya datang dari India dan Cina. Perdana Menteri India Narendra Modi kemarin telah menyatakan bahwa India akan mempertahankan kedaulatannya. Dan ini merupakan pernyataan pertama Narendra Modi di publik setelah sebelumnya ada perlawanan di daerah perbatasan yang menyebabkan kematian 20 tentara India. Sedangkan korban dari sisi Cina masih belum diketahui. Modi menyampaikan bahwa India menginginkan perdamaian. Namun apabila diprovokasi, India akan memberikan jawaban yang sesuai dalam situasi dan kondisi apapun. Dan mengenai prajurit yang mengalami kematian, India akan bangga bahwa mereka meninggal ketika berjuang. Sebelumnya, jenderal kedua belah pihak telah bertemu di wilayah konflik tersebut untuk meredakan ketegangan. Situasi yang kembali memanas kemudian mereda ketika Cina dan India sepakat untuk mengurangi ketegangan di perbatasan sesegera mungkin setelah sebelumnya Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berbicara dengan Subrahmanyam Jaishankar melalui sebuah sambungan telepon. Wang mengingatkan India agar tidak salah dalam menilai situasi dan meremehkan tekad Cina untuk menjaga kedaulatannya. Wang juga menyampaikan bahwa pasukan India yang melewati garis perbatasan pada tanggal 15 Juni dan memulai serangan terhadap Cina. Sebelumnya India juga mengatakan bahwa pasukannya telah diserang ketika memprotes tindakan tentara Cina ketika tentara Cina membangun pos baru di dekat zona yang pengaman, di mana zona tersebut digunakan untuk memastikan zona perdamaian. Menurut info dari seseorang bahwa ini merupakan pertama kalinya dalam kurun waktu 45 tahun, perbatasan Himalaya menjadi sesuatu yang menegangkan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari ada yang kontraksi. Berdasarkan kinerja ekonomi sepanjang semester 1 ini, kami menilai kontraksi ekonomi pada kuartal 2 2020 tidak bisa dipungkiri karena terdampak penerapan PSBB untuk mengurangi penyebaran wabah virus corona. Hal ini dinilai menjadi tanda-tanda bahwa stimulus COVID-19 tidak terlalu berdampak saat ini. Dalam konferensi pers, Menko kembali mengumumkan anggaran PEN melonjak menjadi 695,2 triliun rupiah atau naik sekitar 18 triliun rupiah dari alokasi semula 677,2 triliun rupiah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada alokasi anggaran untuk pembiayaan korporasi yang berubah menjadi 53,57 triliun rupiah. Pemerintah dinilai sedang mengalami kesulitan fiskal yang cukup besar akibat pandemi virus corona, sehingga anggaran PEN difokuskan pada pelaku UMKM bukan kepada BUMN. UMKM saat ini menjadi kontributor paling besar pada pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 2 diproyeksikan PDB masih akan tertekan, di mana dampak dari stimulus saat ini dinilai belum optimal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga 3,1% pada kuartal 2 2020. Kami menilai kontraksi ini dipicu oleh penerapan PSBB di sejumlah kota di Indonesia pada kuartal 2 2020. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.942 hingga 5.065.
Sentimen terkait dengan pertemuan Bank Indonesia pada hari ini akan memberikan warna tersendiri bagi IHSG. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Excel, kemudian yang kedua ada dari BBTN, dan yang ketiga ada dari CTRA. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ERA atau PT Era Jaya Swasembada Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1400 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari Weton atau PT Wijaya Karya Beton Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 325 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Can you pull the car over? I need to slow down. Get some words. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. It's hard to be human and hard to grow up.